Namaku Rara. Aku hanyalah perempuan sederhana yang lahir dan besar di desa kecil di kaki gunung. Kehidupanku jauh dari kata mewah, bahkan untuk bisa kuliah pun dulu aku harus menjahit baju tetangga dan membantu di warung selama bertahun-tahun. Tapi aku bangga dengan semua perjuangan itu. Setiap tetesan keringatku adalah bukti bahwa aku tidak pernah menyerah, meski dunia tak pernah benar-benar berpihak padaku. Aku bertemu Davin saat aku masih kuliah. Ia pria kota, dari keluarga berada, cerdas, dan menawan. Sementara aku hanyalah gadis desa dengan pakaian sederhana dan logat yang masih kental. Tapi entah kenapa, kami bisa cocok. Davin bilang ia suka kesederhanaanku, ketulusanku, dan cara pandangku terhadap hidup. Setelah 3 tahun pacaran, kami menikah. Namun sejak hari pertama aku melangkahkan kaki ke rumah keluarga Davin sebagai menantu, aku sadar, aku tidak diterima. Bu Lilis, mertuaku, adalah tipe wanita sosialita. Penampilannya selalu glamor, baju-baju mahal, tas bermerek, dan riasan wajah yang tak pernah luntur. Ia seperti ratu di istananya sendiri. Dan aku hanyalah rakyat jelata yang dianggap tak pantas berada di sana. Astaga, Rara. Kamu itu istri Davin atau pembantunya sih? Ucapnya di hari pertama aku menginap di rumah mertua, hanya karena aku mengenakan daster dan mengikat rambutku seadanya. Aku mencoba tersenyum kala itu. Maaf, Tante, Ibu. Saya cuma belum terbiasa berpakaian rapi saat di rumah. Ya biasakan dong. Kamu itu sekarang bagian dari keluarga besar Lestari. Nama keluarga ini tidak boleh tercoreng hanya karena menantunya seperti kamu, kampungan begitu, katanya dingin. Aku menunduk. Tak mampu menjawab. Semenjak itu, hampir setiap hari aku mendengar ejekan atau sindiran halus dari mertuaku. Mulai dari cara bicaraku, cara dudukku, bahkan cara aku memilih lauk makan pun tak luput dari komentarnya. Yang paling menyakitkan, ia sering membandingkanku dengan wanita-wanita kota yang menurutnya lebih pantas mendampingi Davin. Ada anak teman mama, namanya Clarissa. Cantik, pintar, keturunan keluarga pejabat, dan bisa tampil elegan. Beda banget sama kamu, Ra, katanya sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Dulu mama sudah sempat berharap Davin akan berjodoh dengan dia. Sayang sekali ya. Sungguh, aku ingin menangis setiap kali aku mengingat ucapan itu. Tapi aku terlalu gengsi untuk menunjukkan air mataku. Aku tak mau terlihat lemah di hadapannya. Jadi aku hanya tersenyum, meski di dalam hati, perasaanku hancur berkeping-keping. Aku pikir, paling tidak, suamiku akan menjadi pelindungku. Tapi ternyata, Davin pun tidak cukup berani menghadapi ibunya. Setiap kali Bu Lilis mulai merendahkanku, Davin hanya diam. Kadang mencoba menengahi, tapi dengan suara pelan dan nyaris tak terdengar. Ma, sudah ya, jangan gitu ke Rara, katanya suatu malam ketika ibunya menyindirku soal caraku menyusun piring di meja makan. Tapi Bu Lilis malah menatapnya tajam. Davin, Mama yang membesarkan kamu dengan penuh kerja keras dan kasih sayang. Kamu harusnya tahu, Mama hanya ingin yang terbaik buat kamu. Dan kamu tahu betul, perempuan seperti Rara ini bukan yang terbaik. Aku tersenyum pahit. Bahkan ketika Davin berusaha membelaku, ia tetap terlihat seperti anak kecil di hadapan ibunya. Tidak pernah benar-benar berdiri untukku. Tidak pernah benar-benar melindungiku. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku mengguyur wajahku dengan air dingin sambil berkata pada diriku sendiri, kamu kuat, Rara. Kamu sudah terbiasa dihina. Tapi kamu tahu siapa dirimu. Kamu bukan seperti yang mereka katakan. Yang mereka tidak tahu, di balik penampilanku yang sederhana, aku menyimpan sesuatu yang tak akan pernah mereka duga. Selama ini aku memang hidup sederhana. Tapi itu adalah pilihanku. Aku tak ingin membanggakan kekayaanku. Aku ingin mencintai dan dicintai karena siapa aku sebenarnya. Bukan karena hartaku. Aku ingin suami dan keluarga yang menerimaku dengan hati, bukan dengan materialisme. Aku memiliki sebuah bisnis butik yang tumbuh pesat secara diam-diam. Awalnya aku hanya menjual baju hasil desainku lewat media sosial, tapi seiring waktu, aku membangun brand sendiri. Butikku, Raffaele Luxe, kini punya 12 cabang di berbagai kota besar. Tapi aku tidak pernah memasang wajahku sebagai pemilik.
Semua dikelola profesional oleh tim yang kupercayai. Uang bukan masalah bagiku. Aku bahkan diam-diam membeli rumah yang kutinggali bersama Davin. Tapi aku membiarkan semua atas nama suami, karena aku tahu betapa sensitifnya keluarganya terhadap status dan harta. Aku tidak ingin pamer. Aku hanya ingin tenang. Tapi ternyata, diam dan bersabar membuat mereka menginjak harga diriku lebih dalam. Suatu sore, aku baru saja pulang dari butik pusatku setelah meeting dengan tim desain, ketika aku mendapati Davin dan ibunya berbicara serius di ruang tamu. Aku tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. "Emma, aku sudah bilang, aku gak nyaman kalau harus nemanin Clarissa ke butik segala. Aku sudah menikah," kata Davin. Kamu pikir Mama suruh kamu selingkuh? Enggak, Vin. Mama cuma ingin kamu sadar kalau ada perempuan yang lebih layak jadi istrimu. Temani dia belanja saja. Anggap sebagai teman. Masa gitu aja gak bisa? Bujuk Bu Lilis. Aku terpaku di balik pintu. Hatiku nyeri. Jadi benar, wanita itu, Clarissa, masih ada dalam rencana mereka? Clarissa itu sopan, pintar, punya usaha sendiri, dan tahu cara bersosialisasi. Bukan seperti Rara, yang selalu diam, kaku, dan gak ngerti tata krama, lanjut Bu Lilis. Davin terdiam. Aku pun masuk, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Kuletakkan tas belanjaku pelan dan menyapa dengan senyum kecil. Sore, Bu. Vin. Aku buatkan teh, ya? Bu Lilis melirikku dari ujung mata. Gak usah repot. Kamu kan pasti capek dari jalan-jalan belanja di pasar. Aku hanya diam. Aku ingin bicara, ingin marah, ingin berteriak kalau sebenarnya akulah yang paling bekerja keras selama ini. Tapi aku memilih diam. Malam itu, aku tidur dengan dada sesak. Aku memandangi wajah suamiku yang sudah terlelap di sebelahku. Di antara kami, ada jarak yang semakin hari semakin sulit dijangkau. Apa yang mereka lihat dari diriku? Apa mereka hanya melihat bajuku yang sederhana, atau sikapku yang tidak mencolok? Kenapa penilaian mereka begitu dangkal? Aku tahu waktunya akan tiba. Saat mereka tahu siapa aku sebenarnya. Tapi bukan hari ini. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri, tanpa aku harus membanggakan apapun. Aku ingin mereka tahu bahwa menilai seseorang hanya dari penampilannya adalah kesalahan terbesar yang bisa menghancurkan rasa hormat dan hubungan. Dan ketika saat itu tiba, mereka akan tahu bahwa perempuan kampungan yang selama ini mereka hina justru berdiri jauh lebih tinggi daripada bayangan sempit mereka. Hari Minggu pagi, sinar matahari menyusup melalui celah gorden kamar. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan saat terdengar deru mobil di halaman rumah. Suara tumit tinggi menghentak lantai terdengar dari arah pintu depan. Aku menoleh dan mendapati seorang wanita berpenampilan elegan masuk dengan senyum menawan, diikuti oleh Bu Lilis yang tampak begitu sumringah. Rara, kenalkan. Ini Clarissa, ujar Bu Lilis dengan nada riang yang tak pernah kudengar sebelumnya. Putri sahabat Mama. Dia baru kembali dari Paris. Clarissa ini desainer juga, loh. Cocok deh kalau ngobrol sama kamu. Tapi tentu gayanya beda, ya. Aku hanya tersenyum sopan dan mengangguk. Halo, Clarissa. Senang bertemu. Clarissa menjabat tanganku ringan, tapi pandangannya jelas meniliku dari atas sampai bawah. Oh, ini toh menantu ibu yang katanya suka mendesain. Pasti seru ya, bikin baju sendiri untuk dipakai di rumah. Bu Lilis terkekeh pelan, lalu menoleh ke Clarissa. Clarissa, kamu ajak Davin ya siang ini ke butik baru itu. Mama mau kamu cari dress buat acara gala bulan depan. Biar Davin juga tahu selera kamu seperti apa. Davin yang baru turun dari kamar hanya bisa memandangi ibunya dengan bingung. Emma, kenapa harus aku yang nemenin? Ya biar kamu bisa lebih kenal. Siapa tahu cocok, ucap Bu Lilis ringan, seakan aku tak sedang berdiri di situ. Aku menunduk, menyembunyikan wajah yang mulai panas karena malu. Tapi bukan karena cemburu, bukan karena takut Clarissa merebut suamiku, melainkan karena harga diriku diinjak di hadapan orang asing. Davin melihat sekilas ke arahku, lalu bergumam pelan, aku ikut, tapi cuma nemenin sebentar. Habis itu pulang. Clarissa tersenyum manis. Tenang, aku gak akan lama-lama. Aku cuma butuh pendapat dari pria yang punya selera bagus.
Setelah itu mereka berdua pun pergi. Bu Lilis bahkan ikut mengantar mereka sampai ke mobil, tak lupa menyelipkan pesan terakhir yang terdengar seperti tamparan di wajahku. Davin, pilihkan yang cocok buat Clarissa ya. Bukan yang kampungan kayak selera istrimu itu. Pintu mobil tertutup, dan deru mesin perlahan menghilang dari pendengaran. Aku berdiri di teras, masih membeku di tempatku. Aku menggenggam rokku erat-erat agar emosiku tidak meledak. Tapi tidak, aku tidak boleh menangis. Tidak untuk orang seperti Bu Lilis. Tidak untuk Clarissa. Aku bukan gadis lugu yang bisa diinjak-injak seenaknya. Beberapa menit kemudian aku masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan satu gaun sederhana yang tak pernah kupakai. Kujepit rambutku seadanya, lalu mengambil kunci mobilku yang biasa kusimpan di laci meja rias. Aku tahu butik mana yang akan mereka tuju. Itu butik baru yang memang sedang ramai dibicarakan sosialita kota, Raffaele Luxe cabang Plaza Gracia. Butik itu adalah salah satu dari jaringan bisnis yang kujalankan selama 5 tahun terakhir, hasil kerja keras tanpa campur tangan siapapun. Aku menelepon manajer butik dari mobil. Aku akan ke sana sebentar. Jangan beritahu siapapun. Biarkan semua seperti biasa, tapi pastikan staf memperhatikan siapa saja yang membuat keributan. Baik, Bu Rara, jawab manajerku tegas. Kami akan siap. Perjalanan ke butik hanya sekitar 30 menit. Begitu tiba di pelataran parkir, aku melihat mobil Davin sudah terparkir rapi. Tanpa banyak bicara, aku turun dan melangkah masuk ke butik. Begitu kakiku melangkah masuk, aku langsung melihat Clarissa berdiri di depan cermin besar dengan dress merah menyala yang terlalu ketat untuk ukuran tubuhnya. Ia menoleh, lalu tertawa kecil sambil menunjukku. "Oh, kamu di sini juga?" ucapnya sinis. "Lucu juga ya, butik mahal begini ternyata bisa didatangi siapa saja." Aku tersenyum. Butik ini memang terbuka untuk siapa saja. Tidak hanya untuk yang merasa paling berkelas. Bu Lilis yang sedang duduk di sofa butik ikut menoleh. "Astaga, Rara, kamu ngapain ke sini? Jangan bilang kamu nyusul suamimu." Aku masih tersenyum. "Kenapa? Bukankah tempat umum ini bebas dikunjungi siapa saja?" Clarissa tertawa sambil melihat ke arah pelayan butik. "Mbak, apa gak salah orang? Perempuan kayak dia ini, masuk butik Raffaele Luxe? Dia bahkan gak tahu bedanya satin dan sutra, mungkin." Salah satu staf butik yang mengenal wajahku mulai tampak gelisah, tapi aku memberikan kode halus untuk membiarkan semuanya berjalan. "Maaf ya, Mbak," lanjut Clarissa sambil menghampiriku. "Ini bukan tempat untuk pembantu atau perempuan kampung. Jangan-jangan kamu nyasar?" "Clarissa," tegur Davin tiba-tiba. "Jangan keterlaluan." Bu Lilis berdiri, menghampiriku sambil berkacak pinggang. "Rara, pulanglah. Kamu bikin malu. Clarissa lagi belanja. Jangan ganggu." Aku menatap mereka satu persatu dengan tenang. Aku tidak mengganggu siapapun. Aku hanya ingin melihat seperti apa butik ini diperlakukan oleh pelanggannya. Seketika itu, manajer butik datang menghampiri dengan tergesa. "Bu Rara, apakah Anda butuh ruangan VIP?" Semua kepala langsung menoleh. "Bu? Bu siapa?" tanya Clarissa dengan bingung. "Bu Rara, pemilik Raffaele Luxe," jawab manajer itu lantang sambil membungkuk hormat ke arahku. Mulut Clarissa terbuka lebar. Bu Lilis tertegun. Davin mendadak menatapku seakan baru benar-benar mengenalku untuk pertama kalinya. "Apa maksudnya ini?" desis Bu Lilis. Aku melangkah pelan ke arah etalase sambil berkata, "Selama ini, kalian menilai aku dari baju yang kupakai, dari logatku yang masih desa, dari cara dudukku yang tak sesuai etiket kalian. Tapi kalian lupa, kesederhanaan itu bukan berarti rendah. Aku tidak pernah merasa perlu pamer. Tapi bukan berarti aku tak mampu." Clarissa mundur satu langkah. "Jadi, semua butik ini punya kamu?" Aku mengangguk pelan. "Bukan hanya ini. Ada 11 cabang lain. Dan aku tahu persis bagaimana pelanggan seharusnya diperlakukan. Dan kalian sudah melampaui batas." Manajer memberi isyarat ke satpam yang berdiri di dekat pintu. "Tolong bantu tamu yang membuat keributan untuk keluar." "Apa? Kamu mengusirku?"
Jerit Bu Lilis dengan mata membelalak. Saya tidak mengusir ibu, ucap manajer. Tapi sebagai peraturan toko, siapapun yang membuat kegaduhan, menyinggung pelanggan lain, atau merendahkan staf maupun pengunjung, harus diminta keluar. Dan Anda sudah melanggar ketiganya. Satpam bergerak mendekat. Clarissa panik. Bu Lilis mencoba protes, tapi akhirnya terpaksa keluar dengan wajah merah padam, disorot mata para pelanggan lain yang mulai berbisik-bisik. Davin tidak bergerak. Ia hanya berdiri di tempat, menatapku dengan campuran rasa bersalah dan kekaguman. Setelah keributan itu, butik kembali tenang. Aku duduk di ruang VIP sambil meneguk teh hangat yang disajikan stafku. Tak lama kemudian, Davin masuk ke ruangan itu. Ia duduk di hadapanku, terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kenapa kamu gak pernah bilang, Ra?" Aku menatapnya. Kalau aku bilang, kamu akan percaya? Atau kamu hanya akan mengira aku sombong? Davin menunduk. Aku salah. Aku harusnya bisa lebih tegas. Harusnya aku berdiri untuk kamu, bukan diam saja. Aku menghela napas. Davin, aku gak butuh kamu jadi pelindungku. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Tapi yang aku butuh adalah seorang suami yang menghargai, bukan membiarkan aku diinjak-injak hanya karena aku berbeda dari keluargamu. Davin menggenggam tanganku. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mohon. Aku menatapnya lama. Dalam hatiku masih ada luka, tapi juga cinta. Dan cinta yang tulus selalu punya ruang untuk memberi kesempatan. Beberapa hari setelah kejadian di butik, rumah kami mendadak terasa sunyi. Tidak ada lagi suara Bu Lilis yang biasanya mengomentari sarapanku atau mengatur-atur jadwal harian Davin. Bahkan Clarissa yang dulu sering muncul mendadak, tak pernah kelihatan batang hidungnya lagi. Mungkin malu, atau mungkin sudah cukup merasa dihina balik oleh kenyataan bahwa perempuan kampungan yang mereka cemooh justru adalah pemilik tempat di mana mereka membuat keributan. Davin mulai berubah sejak hari itu. Ia jadi lebih sering berada di rumah, membantu di dapur, bahkan menawarkan diri untuk mengantarku saat aku hendak pergi ke kantor pusat butik. Tapi aku tidak langsung luluh. Aku menghargai niat baiknya, tetapi aku juga sadar, luka hati yang selama ini kupendam tidak bisa sembuh begitu saja hanya karena satu permintaan maaf. Malam itu, saat kami duduk di ruang tengah, Davin membuka percakapan dengan nada pelan, seolah takut menyinggung perasaanku. Ra? Mama nanya, kapan bisa ketemu kamu? Dia mau minta maaf. Aku menoleh pelan. Oh, jadi sekarang baru sadar aku layak dimintai maaf. Davin tertunduk. Aku tahu ini semua telat. Tapi sejak kejadian itu, Mama terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Dia syok. Dia gak pernah mengira kalau kamu selama ini punya semuanya. Aku tertawa kecil, getir. Itu dia masalahnya, Vin. Kenapa mereka baru minta maaf setelah tahu aku punya harta dan bisnis besar? Kenapa mereka gak pernah minta maaf ketika aku hanya Rara, gadis desa yang penampilannya sederhana? Davin terdiam. Tak sanggup menjawab. Aku melanjutkan, maaf itu bukan soal akibat, tapi soal kesadaran. Mereka harusnya menyesal karena sudah menyakiti hati orang lain, bukan karena malu akibat dipermalukan. Ia menggenggam tanganku. Aku minta maaf, Ra. Bukan cuma karena Mama. Tapi karena aku juga terlalu lemah. Aku terlalu membiarkanmu berjuang sendiri. Tapi sekarang, aku ingin menebus semua itu. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku ingin percaya, tapi hatiku belum sepenuhnya pulih. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan makan malam dari Bu Lilis. Ia meminta kami datang ke restoran milik temannya, katanya ingin membicarakan hal penting. Awalnya aku ragu, tapi Davin meyakinkanku bahwa kali ini, niat ibunya sungguh-sungguh. Aku akan ada di samping kamu sepanjang malam. Kalau Mama mulai macam-macam, kita pulang, kata Davin meyakinkan. Malam itu, aku mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, rambutku diikat rapi dan hanya memakai sedikit riasan. Tidak mencolok, tapi tetap anggun. Aku ingin datang sebagai diriku sendiri, bukan untuk pamer, bukan untuk membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin tahu, apakah benar mereka telah berubah. Restoran itu cukup mewah,
dengan lampu gantung kristal dan alunan musik klasik lembut. Bu Lilis sudah menunggu di meja paling pojok, mengenakan dress hitam elegan, wajahnya sedikit canggung saat melihat kami datang. "Duduklah," katanya pelan. Kami duduk. Tak ada Clarissa, tak ada anggota keluarga lain. Hanya kami bertiga. Butuh beberapa menit hingga akhirnya Bu Lilis membuka suara. "Rara, Mama tahu Mama banyak salah. Mama minta maaf. Mama terlalu sombong, terlalu cepat menilai kamu." Aku menatapnya. "Apa ibu minta maaf karena malu, atau karena menyesal?" Ia terdiam sesaat. Awalnya, iya, Mama malu. Tapi setelah itu Mama sadar. Mama terlalu lama hidup dalam dunia yang menilai orang dari luarnya saja. Mama lupa bahwa karakter seseorang jauh lebih penting dari sepatu mahal atau tas bermerek. Aku masih diam, menimbang tiap kata yang keluar dari mulutnya. Bu Lilis melanjutkan, suaranya bergetar. "Mama juga sadar, selama ini Mama sudah menyakiti anak Mama sendiri. Membuat dia harus memilih antara istri dan ibunya. Mama salah. Sangat salah." Davin menggenggam tanganku di bawah meja. Aku bisa merasakan ketulusan lewat sentuhan itu. Perlahan, hatiku mulai mencair. Aku mengangguk pelan. "Saya terima permintaan maaf Ibu. Tapi saya minta satu hal." "Ya?" Bu Lilis menatapku cemas. "Saya ingin Ibu belajar menghargai orang tanpa melihat status atau kekayaan. Jangan ulangi lagi pada orang lain apa yang Ibu lakukan pada saya." Air mata mulai jatuh di pipi Bu Lilis. Ia mengangguk berkali-kali. "Mama janji, Ra. Mama janji." Sejak malam itu, hubungan kami mulai membaik, meski perlahan. Bu Lilis masih belum sepenuhnya berubah, tentu saja. Kadang komentar-komentar, sosialitanya masih keluar, tapi ia jauh lebih sopan dan mulai sering bertanya tentang bisnis yang kujalani. Bahkan di suatu kesempatan, ia menyarankan untuk membuka cabang butik di Bali, karena katanya banyak kenalannya yang siap menjadi pelanggan. Clarissa? Ia tak pernah muncul lagi. Entah pergi kemana. Yang jelas, setelah kejadian di butik, namanya tak lagi disebut dalam keluarga. Sementara Davin, ia berubah jauh. Kini ia mendampingiku lebih serius dalam bisnis. Ia membantu urusan operasional, ikut dalam rapat tim manajemen, dan bahkan mengusulkan untuk membuat lini busana pria di brand kami. Satu sore, kami duduk berdua di balkon rumah yang menghadap taman. Angin bertiup sejuk, daun-daun bergerak pelan. "Ra," ujar Davin sambil menatap langit, "aku merasa baru benar-benar mengenal kamu sekarang." Aku tersenyum kecil. "Kenapa?" "Karena sekarang kamu tahu aku punya banyak butik." Ia menggeleng. "Bukan. Karena aku tahu kamu punya kekuatan yang luar biasa. Kamu sabar, kamu tidak pernah membalas perlakuan Mama dengan kebencian. Tapi kamu juga tahu kapan harus berdiri dan menunjukkan siapa dirimu." Aku diam sejenak, lalu berkata lirih, "Aku hanya gak mau hidupku diatur orang lain. Aku sudah terlalu lama dipandang sebelah mata, dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan buktikan bahwa perempuan kampung pun bisa berdiri setara." Davin merangkul pundakku. "Kamu lebih dari setara. Kamu luar biasa." Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa dihargai bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang pantas berdiri tegak dengan harga diri yang utuh. Tapi tentu hidup tak selalu berjalan mulus. Dalam waktu dekat, keluargaku dari desa berencana datang ke kota untuk menghadiri acara pembukaan cabang baru butik kami. Aku tahu ini akan jadi ujian baru. Karena keluarga besarku sangat sederhana dan tak paham soal tata krama kelas atas. Dan di saat bersamaan, Bu Lilis meminta agar ia diundang dalam acara tersebut, bahkan menawarkan diri untuk menyambut para tamu VIP. Aku masih belum yakin apakah ini adalah awal dari ketulusan atau hanya kepura-puraan yang lain. Namun satu hal yang aku pelajari adalah bahwa hidup bukan tentang siapa yang punya mobil paling mewah, siapa yang memakai perhiasan paling mahal, atau siapa yang bisa duduk di barisan depan gala dinner. Hidup adalah tentang keberanian menjadi diri sendiri. Dan hari itu, saat aku berdiri di podium peluncuran butik baru kami, mengenakan baju desain sendiri yang tetap sederhana tapi anggun, aku tidak melihat siapapun sebagai musuh. Tidak juga Bu Lilis. Karena aku tahu,
Aku telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada harta. Aku telah memenangkan harga diriku sendiri. Hari yang aku nantikan akhirnya tiba. Cabang butik baruku, yang terletak di pusat perbelanjaan elit kota, resmi akan dibuka hari itu. Tidak hanya menjadi simbol kesuksesan kerja kerasku selama ini, tapi juga akan menjadi pertemuan dua dunia yang sangat berbeda, keluargaku dari desa dan keluarga Davin yang bergelimang kemewahan. Sejujurnya aku cemas. Ibuku adalah seorang penjual sayur keliling. Ayahku sudah lama meninggal, dan adik-adikku tumbuh dengan didikan sederhana, jujur, apa adanya, dan tidak neko-neko. Saat aku menelepon mereka beberapa hari sebelumnya dan mengundang mereka datang, ibu bahkan sempat ragu. "Ra, kamu yakin ibu dan adik-adikmu pantas datang ke tempat orang kota seperti itu?" katanya lirih di ujung telepon. Aku menahan napas. "Bu, tolong jangan pernah ngomong gitu lagi. Kalau aku bisa berdiri sejauh ini, itu karena doa ibu." Bukan karena mertua, bukan karena Davin, tapi karena ibu. Aku ingin ibu ada di sana, melihat apa yang sudah kita capai. Ibu menangis saat itu, dan aku tahu, ia pasti datang. Pagi hari acara pembukaan, aku sibuk memastikan semua detail acara berjalan sempurna. Timku bekerja dengan cekatan, karpet merah dibentangkan, papan bunga berjajar, dan interior butik disemarakan dengan dekorasi elegan, lampu gantung kristal, wangi aroma bunga mawar dari diffuser premium, dan pakaian-pakaian dari koleksi terbaru kami yang ditata rapi. Bu Lilis datang tepat pukul 10. Ia mengenakan dress merah menyala dari brand internasional dan sepatu hak tinggi mencolok. Begitu masuk, ia langsung memelukku, membuat beberapa tamu undangan terkesiap. "Rara, sayang. Mama bangga sekali padamu," katanya dengan suara yang cukup keras, seolah ingin semua orang mendengarnya. Aku hanya tersenyum kecil. Entah sejak kapan ia mulai memanggilku, sayang, di depan umum, tapi aku tahu, sebagian dari itu adalah karena kini ia tahu siapa aku sebenarnya. Di sebelahnya, Davin tampak lebih tenang. Ia tak lagi canggung memamerkan keberhasilanku. Mungkin, perlahan, ia sudah benar-benar bisa menerima bahwa aku bukan hanya istrinya, tapi juga seorang pemimpin bisnis. Namun suasana mendadak berubah ketika sebuah mobil angkot sewaan berhenti di depan butik. Dari dalamnya keluar ibuku dengan kebaya kuning sederhana dan sandal jepit. Di sebelahnya, adik bungsuku mengenakan kemeja kebesaran dan celana jeans pudar. Mereka berjalan pelan, sedikit kikuk menatap kerumunan wartawan dan tamu undangan yang berkilau. Aku buru-buru menghampiri mereka. "Ibu," seruku sambil memeluk beliau erat. "Ibu, maaf ya, ini baju ibu gak cocok kali ya sama tempat begini," gumam ibu lirih sambil menatap butik mewah di belakangku. Aku menahan air mata. "Bu, ibu lebih pantas dari siapapun yang ada di sini." Namun saat kami hendak masuk, aku mendengar suara yang sudah tidak asing lagi, suara Bu Lilis. "Rara, itu siapa?" tanyanya sambil menatap ibu dan adik-adikku dari ujung kepala sampai kaki. Aku menarik napas. "Ini ibu saya dan adik-adik saya, Bu." Ekspresi wajah Bu Lilis menegang. Sejenak ia menatap tamu-tamu di sekitarnya, lalu berbisik padaku, "Kamu yakin mereka harus masuk? Lihat penampilan mereka. Ini pembukaan butik besar, Rara. Nanti image kamu." Aku menatapnya tajam. "Bu, saya tidak butuh image. Saya butuh keluarga saya. Dan kalau ibu merasa malu dengan mereka, ibu boleh keluar dari butik saya sekarang juga." Beberapa tamu melirik kami. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang terang-terangan memperhatikan. Bu Lilis terdiam. Kali ini, ia tidak bisa berkata-kata. Mungkin ia sadar, aku tidak main-main. Aku kemudian memeluk ibuku erat-erat dan menggandeng tangannya masuk. "Ayo, Bu, masuk ke butik saya. Saya mau perkenalkan ibu ke semua orang sebagai orang yang paling berjasa dalam hidup saya." Air mata ibu mengalir deras. "Nak, ibu bangga padamu." Acara berlangsung dengan lancar. Ibu duduk di barisan depan, dikelilingi para tamu undangan penting. Meskipun awalnya canggung, ia akhirnya bisa tersenyum ketika beberapa orang dari media mulai mewawancarainya dan menyebutnya sebagai wanita hebat yang berhasil membesarkan anak menjadi pengusaha sukses. Di sudut ruangan, Bu Lilis hanya bisa mematung. Mungkin ia tidak menyangka
Bahwa dalam satu ruangan mewah yang dipenuhi kaum elit itu, justru ibuku yang sederhana itulah yang dihormati dan dielu-elukan. Saat sesi sambutan, aku berdiri di depan mikrofon dengan suara mantap. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Tapi hari ini, saya tidak hanya merayakan pembukaan butik baru, tapi juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Aku menatap langsung ke arah ibuku. Ibu saya. Tepuk tangan menggema. Ibu hanya bisa menunduk, menangis, dan terus mengusap air matanya. Banyak orang menilai saya dari penampilan. Bahkan, keluarga suami saya dulu merasa saya kampungan dan tidak pantas berdiri di tempat seperti ini. Tapi saya tidak marah, karena saya tahu, saya punya fondasi yang lebih kokoh dari sekadar pakaian mahal dan wajah cantik. Saya punya cinta dan didikan dari orang tua yang mengajarkan saya untuk bekerja keras, jujur, dan tidak pernah mengeluh. Wajah Bu Lilis berubah pucat. Jadi, kalau hari ini saya bisa berdiri di sini sebagai pemilik butik ini, itu karena saya pernah dianggap tidak pantas. Dan saya memilih membuktikannya, bukan dengan membalas, tapi dengan menunjukkan siapa saya yang sesungguhnya. Tepuk tangan kembali bergema. Beberapa tamu berdiri dan memberikan standing ovation. Ibu menatapku dengan bangga, dan Davin terlihat menyeka matanya secara diam-diam. Sore hari, saat semua tamu sudah pulang, aku duduk berdua bersama ibuku di ruang tamu butik. Ibu masih gak percaya, Ra. Kamu sehebat ini sekarang. Aku tertawa kecil. Karena ibu gak pernah lihat aku dari luar, Bu. Ibu selalu lihat hatiku. Itu yang bikin aku kuat. Ibu menggenggam tanganku erat. Tapi ibu sedih lihat perlakuan mertua kamu tadi. Ibu bisa rasakan, walau dia minta maaf sebelumnya, hatinya belum sepenuhnya menerima kamu. Aku diam sesaat. Mungkin memang tidak semua orang bisa berubah, Bu. Tapi aku gak akan hidup berdasarkan penilaian mereka lagi. Sekarang, aku punya suara, aku punya tempat. Aku sudah tidak takut lagi. Tiba-tiba Davin datang menghampiri. Bu, saya minta maaf kalau Mama tadi bersikap tidak sopan. Saya akan bicara padanya. Tapi saya janji, saya tidak akan pernah membiarkan Rara merasa sendirian lagi. Ibuku tersenyum lembut. Saya hanya ingin anak saya bahagia, Nak. Gak usah muluk-muluk. Jangan lukai hatinya lagi, itu saja cukup. Davin mengangguk mantap. Malam itu, saat aku duduk sendiri di kamar, aku membuka kotak kecil yang berisi foto masa kecilku, foto saat aku masih menjual bunga di pasar, mengenakan sandal bekas dan baju lusuh. Aku memeluk foto itu sambil berbisik pelan. Aku gak malu dari mana aku berasal, karena tempat asalku justru yang membentukku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa kampungan. Karena aku tahu, yang kampungan itu bukan mereka yang sederhana. Tapi mereka yang tak tahu caranya menghargai orang lain. Hubungan antara aku dan Bu Lilis tampaknya membaik setelah acara pembukaan butik kemarin. Setidaknya di depan umum, ia tidak lagi menunjukkan sikap meremehkan seperti dulu. Tapi aku tahu, di balik senyuman dan pelukan hangatnya, masih tersimpan sesuatu. Perasaan malu karena kenyataan bahwa menantu, kampungannya, ternyata lebih sukses dari yang ia duga. Hari itu, Davin menerima telepon dari Bu Lilis pagi-pagi sekali. Mama minta kamu anterin Nadine ke butik buat belanja. Katanya ada acara keluarga besar minggu depan, dan dia mau Nadine tampil maksimal. Davin melirikku dengan canggung. Aku gak enak nolak, Ra. Mama pasti bikin drama kalau aku gak nurutin. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Silakan. Aku ngerti. Padahal, jantungku terasa tercekat. Nadine, wanita itu. Perempuan pilihan mertuaku yang dulu hendak dijodohkan dengan suamiku sendiri. Cantik, elegan, dan selalu tampil sempurna dari ujung kepala sampai kaki. Tak jarang aku mendapati komentar pedas darinya saat kami tak sengaja bertemu. Ia suka membandingkan dirinya denganku, seolah berusaha menegaskan bahwa aku tak layak berada di sisi Davin. Sebenarnya aku tidak cemburu, tapi aku terluka. Siang itu, setelah selesai mengurus beberapa urusan butik, aku memutuskan pergi ke butik cabang utama untuk mengecek stok baru dari koleksi Paris yang baru tiba. Karena lokasinya tidak jauh, aku memilih naik taksi online sendiri. Setibanya di butik,
Suasana cukup ramai. Para pelanggan dan langganan sosialita tengah melihat-lihat koleksi. Aku mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang biru laut. Tidak mencolok, tapi tetap rapi. Aku tidak suka berdandan berlebihan, dan selama ini, tim butik juga mengenalku sebagai pemilik yang bersahaja. Saat baru saja masuk ke dalam, langkahku terhenti saat melihat pemandangan yang membuatku tercekat. Nadine sedang berdiri di depan kaca besar di ruang fitting. Di sebelahnya, Davin. Wajahku panas. Tapi aku tetap tenang, berpura-pura hanya pengunjung biasa. Aku berjalan ke arah rak baju, melihat-lihat dengan hati yang berdebar. Tiba-tiba suara Nadine terdengar cukup keras, dan aku tahu, ia sengaja meninggikan suaranya. Davin, butik ini bagus juga, ya. Tapi aneh banget ya, masih ada orang yang penampilannya kayak pembantu nekat masuk ke tempat semewah ini. Beberapa pengunjung menoleh. Aku tetap menunduk, berusaha menahan perasaan yang campur aduk. Davin menegur pelan, Nadine, jangan gitu, dong. Tapi Nadine malah tertawa sinis. Lah, iya dong. Kita lagi di butik elit. Masak sih ada yang masuk pakai sepatu lusuh dan rok murahan? Ini tempat orang berkelas, bukan pasar tradisional. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu siapa yang ia maksud. Aku. Tepat saat aku hendak keluar, satpam butik mendekatiku. Maaf, Bu, ada yang bisa kami bantu? Mungkin dia mengenalku. Tapi sebelum aku sempat bicara, Nadine menyahut cepat. Hei, Mas Satpam, tolong usir aja deh orang ini. Ganggu pemandangan banget. Gak cocok sama suasana butik. Pasti bukan pelanggan beneran. Atau jangan-jangan, mau nyolong ya? Aku membeku. Davin langsung menoleh ke arahku dan wajahnya berubah kaget. Rara? Nadine membelalak. Hah? Rara? Dia istri kamu. Aku tersenyum tipis. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Satpam langsung panik. Aduh maaf banget, Bu Rara, saya gak bermaksud. Gak apa-apa, Mas, kataku, menghentikan dia. Saya ngerti. Nadine tertawa kecil, tampak sangat terhibur dengan situasi itu. Ya ampun, beneran istri kamu, Davin? Aku pikir dia asisten rumah tangga. Gaya bicaranya juga kampungan banget. Aku memandangnya lurus-lurus. Iya, saya memang kampungan. Tapi kampungan ini pemilik tempat yang kamu datangi sekarang. Nadine terdiam. Semua baju yang kamu coba hari ini, semua interior butik, semua konsep, bahkan aroma parfumnya, saya yang tentukan. Saya yang bangun dari nol. Dan saya yang memutuskan siapa yang pantas berada di sini atau tidak. Davin tak bisa berkata apa-apa. Matanya penuh rasa bersalah. Dan satu lagi, aku menoleh ke arah satpam. Kalau ada pelanggan yang membuat keributan atau menghina staf atau pengunjung lain, sesuai sop butik ini, dia akan di blacklist. Tolong bantu saya proses, ya? Satpam langsung mengangguk. Siap, Bu. Wajah Nadine merah padam. Kamu gak bisa begitu? Aku tersenyum tipis. Bisa? Dan sudah saya lakukan. Nadine akhirnya keluar butik sambil menahan amarah. Davin mengejarku saat aku hendak kembali ke kantor dalam. Rara, aku minta maaf. Aku gak nyangka dia akan segitu kasarnya. Aku menoleh cepat. Kamu nyangka dia sopan? Kamu yang bawa dia ke tempat ini, kamu yang diam saat dia menghinaku, dan kamu yang duduk manis nonton semuanya. Bukan gitu, Ra? Aku menahan air mata. Aku capek, Davin. Aku gak minta kamu bela aku di depan semua orang. Tapi aku minta kamu jadi tembok. Kalau kamu aja gak bisa lindungin aku, buat apa aku bertahan? Ia menunduk. Aku berlalu tanpa menoleh lagi. Sore hari, saat aku pulang naik taksi, mobil keluarga Davin mendekat di depan butik. Bu Lilis membuka kaca mobil dan melambai ke arahku. Rara, masuk. Kita pulang bareng. Aku menggeleng pelan. Tapi Bu Lilis turun dan menarik lenganku. Ayo, jangan drama. Dengan enggan, aku masuk ke dalam mobil. Nadine sudah duduk di dalam, wajahnya penuh cemberut. Duh, jangan duduk dekat-dekat aku ya. Masih sakit hati nih diusir dari butik. Malu aku,
katanya sambil tertawa mengejek. Aku diam saja. Bu Lilis menyahut, Nadine itu memang anaknya spontan, Ra. Tapi niat mama baik. Kamu harus belajar menerima kritik. Lagian, gak semua orang bisa langsung cocok sama kamu. Aku tetap menatap keluar jendela. Davin diam membisu di kursi pengemudi. Daripada jadi bahan gosip keluarga besar nanti, kamu harusnya lebih tahu diri, lanjut Bu Lilis. Kamu memang istri Davin, tapi bukan berarti kamu pantas buat jalan sama dia di depan umum. Coba kamu lihat cermin. Kamu masih kampungan, Ra. Darahku mendidih. Aku membuka pintu mobil sebelum mobil berjalan jauh. Berhenti di sini. Saya turun. Bu Lilis panik. Loh, kenapa kamu malah drama lagi? Aku menatap mereka satu-satu. Saya sudah tahan semua hinaan kalian. Tapi kalau saya terus-terusan diam, saya juga yang akan hancur. Aku menoleh ke Davin. Terima kasih, Davin. Tapi mungkin kamu lebih cocok dengan dunia kalian. Dunia yang menilai orang dari seberapa mahal bajunya, bukan seberapa keras dia berjuang. Aku turun dan menutup pintu mobil pelan-pelan. Mobil itu tetap diam di tempat selama beberapa detik sebelum akhirnya melaju pelan, meninggalkan aku di tepi jalan. Aku menarik napas panjang, menatap langit yang mulai gelap. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, aku mungkin kalah dari mereka hari ini. Tapi aku tidak akan pernah kalah dari diriku sendiri. Sejak insiden di butik, aku memilih menjaga jarak dari keluarga Davin. Aku tetap tinggal di rumah kami, tapi suasana sudah tak lagi sama. Davin semakin jarang bicara, dan jikapun ia bicara, kalimatnya selalu pendek dan terkesan canggung. Suatu malam, setelah aku pulang dari rapat direksi pusat cabang Jakarta, aku mendapati rumah dalam keadaan sepi. Tidak ada suara TV, tidak ada aroma masakan dari dapur, bahkan lampu di ruang tamu pun tidak menyala. Aku menyusuri rumah pelan-pelan, memanggil nama suamiku. Davin? Tak ada sahutan. Kekhawatiranku bertambah ketika kulihat meja makan kosong, dan kamarnya pun rapi, tidak seperti biasanya. Di atas meja kerjanya, hanya ada secari kertas. Maaf, aku butuh waktu untuk berpikir. Tanganku bergetar. Aku duduk perlahan di ranjang, menatap tulisan singkat itu. Pikiranku langsung kemana-mana. Apakah ia benar-benar memilih Nadine? Atau, apakah ini permainan Bu Lilis? Dan tepat 2 hari setelah itu, dugaanku terbukti. Siang itu, aku mendapat pesan dari salah satu staf butik. Bu Rara, ada Ibu Lilis datang ke butik cabang Senopati. Beliau minta waktu bicara. Awalnya aku ragu untuk menemuinya, tapi ada bagian dari diriku yang ingin tahu apa maksud kedatangannya. Saat aku tiba, Bu Lilis sudah duduk di lounge butik, mengenakan gaun merah marun dengan kalung mutiara mencolok. Di sebelahnya, Nadine, yang masih dengan senyum sinisnya. Aku mendekat dengan tenang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bu Lilis tersenyum tipis. Rara, duduklah dulu. Kita perlu bicara. Aku duduk tanpa berkata apa-apa. Ia membuka tasnya, mengeluarkan map berisi dokumen. Ini surat perjanjian nikah siri antara Davin dan Nadine. Kami akan melangsungkannya minggu depan. Dan kami berharap kamu tidak memperumit keadaan. Seperti ditampar petir. Menikah siri, ulangku dengan suara nyaris tak terdengar. Nadine menyilangkan kaki, suaranya ringan, penuh ejekan. Tenang saja, aku gak akan ganggu rumah tangga kalian. Aku cuma akan menemani Davin di acara keluarga dan urusan sosial. Toh kamu sendiri tahu, kamu gak cocok berdiri di sisi Davin. Aku mengepalkan tangan. Kalian pikir pernikahan itu mainan? Kalian pikir Davin bisa seenaknya kawin cerai hanya karena mama malu punya menantu kampungan? Bu Lilis menatapku tajam. Rara, kamu harus tahu tempatmu. Keluarga besar kami punya reputasi. Kamu boleh sukses secara bisnis, tapi kamu bukan siapa-siapa dalam dunia kami. Aku tidak akan membiarkan nama keluarga kami tercoreng hanya karena kamu masih berpakaian seperti rakyat biasa. Aku menggeleng, suara tercekat oleh emosi yang sulit dikendalikan. Aku mungkin bukan siapa-siapa di matamu. Tapi aku istri sah Davin. Aku yang dampingi dia dari nol.
Aku yang perjuangkan semuanya, termasuk nama baik kalian yang dulu pernah terseret utang. Jangan bawa-bawa masa lalu, potong Bu Lilis cepat. Aku berdiri. Silakan kalian nikah siri. Tapi jangan harap kalian akan tenang. Aku akan buktikan kalau harga diri seorang istri tak bisa dibeli dengan surat perjanjian dan acara-acara keluarga mewah kalian. Aku berlalu dari butik itu dengan kepala tegak, meski air mata sudah membasahi pipi. Hari-hari selanjutnya adalah hari yang berat. Aku mencari tahu keberadaan Davin, tapi tak satu pun keluarganya bersedia bicara. Bahkan sahabat lamanya pun mengaku tak tahu di mana dia. Hingga suatu pagi, aku menerima kiriman foto. Foto itu dikirim anonim ke email pribadi yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat. Di foto itu, tampak Davin dan Nadine sedang berada di sebuah villa mewah, tampak sedang menikmati sarapan bersama dengan senyum bahagia. Hatiku seperti diremukkan. Aku tidak tahu bagaimana bisa Davin tega melakukan ini. Bahkan jika ia ditekan keluarganya, kenapa ia tak bicara? Kenapa ia memilih pergi dan membiarkan aku sendiri dalam rumah penuh luka? Aku duduk lama di ruang tamu, memandangi dinding yang selama ini menjadi saksi perjuangan kami. Aku masih ingat saat pertama kali kami mampu membeli sofa baru, saat kami menabung untuk membayar cicilan rumah ini, saat kami membangun bisnis butik kecil-kecilan dari modal pinjaman bersama. Dan kini, semua itu seperti tak berarti. Seminggu setelah foto itu tersebar, aku menghadiri undangan gala dinner dari Asosiasi Fashion Nasional. Salah satu momen paling penting bagi reputasiku sebagai pebisnis muda. Aku mengenakan gaun hitam elegan rancangan timku sendiri, dengan makeup tipis dan rambut yang ditata anggun. Acara berlangsung megah. Banyak CEO, selebriti, dan sosialita hadir. Dan saat aku sedang menikmati makanan pembuka, seseorang menyentuh pundakku dari belakang. "Rara?" Aku menoleh. Nadine. Dengan gaun emas menyala, lengkap dengan perhiasan mencolok. Di sebelahnya, Davin. Tubuhku menegang. "Aku gak nyangka kamu bisa masuk acara elit kayak gini," sindir Nadine lembut, tapi tajam. Aku tersenyum, tenang. "Justru aku yang gak nyangka kamu bisa datang ke sini. Acara ini untuk pemilik brand dan sponsor utama." Nadine tertawa, meremehkan. "Kamu jadi tamu undangan." Aku menatap Davin. Ia tampak gelisah. Aku menjawab pelan tapi mantap, "Aku bukan tamu undangan. Aku penyelenggara utama." Nadine terdiam. Davin menatapku, matanya membelalak. "Apa? Kamu penyelenggara acara ini?" Aku menatap mereka berdua bergantian. Aku tidak pamer. "Tapi kalau kalian pikir aku diam karena lemah, kalian salah besar." Aku menoleh ke Nadine. "Kamu mungkin bisa mengambil Davin dariku. Tapi kamu tidak bisa mengambil perjuanganku. Tidak bisa mengambil harga diriku. Dan tidak bisa mengambil tempatku di dunia ini." Tanpa menunggu tanggapan, aku melangkah pergi ke tengah ruangan, dipanggil untuk memberi sambutan di panggung utama. Saat berdiri di panggung, kulihat wajah Nadine memucat. Davin menunduk dalam diam. Aku tahu, malam itu mereka mulai menyadari siapa yang sebenarnya mereka rendahkan. Usai acara, saat aku bersiap meninggalkan gedung, seseorang menarik lenganku pelan. "Rar?" "Davin." Wajahnya lelah, penuh penyesalan. "Maafkan aku." Aku menatapnya dengan dingin. "Kamu sudah membuat pilihanmu." Aku ditekan mama, aku gak tahu harus bagaimana. Aku menahan air mata. "Kamu bisa bicara padaku. Tapi kamu memilih pergi. Kamu memilih Nadine. Dan sekarang kamu datang saat kamu tahu aku tak selemah yang kamu pikirkan." Davin terdiam. "Puluhan kali aku minta kamu jadi pelindungku. Tapi kamu lebih pilih diam. Kamu bukan cuma gagal jadi suami, Davin. Kamu gagal jadi manusia." Aku melangkah pergi, meninggalkan dia sendiri di parkiran. Dan malam itu aku bersumpah. Aku akan membangun lebih tinggi lagi. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan kampungan ini bisa berdiri lebih kokoh dari siapapun yang mencoba menjatuhkannya. Sudah 3 minggu berlalu sejak malam gala dinner itu. Aku sengaja menarik diri dari pemberitaan dan tidak muncul di publik. Fokusku hanya satu, membesarkan butikku dan memperluas jaringan internasional yang selama ini aku rancang diam-diam.
Kesibukan jadi pelarian dari luka yang masih menyesakkan dada. Namun, meskipun aku berusaha tegar, setiap malam aku tetap menangis diam-diam. Luka dikhianati bukan hanya menyakitkan, tapi juga membuatku merasa kecil di mata orang yang seharusnya paling melindungi, suamiku sendiri. Hari itu, aku sedang rapat bersama tim desain untuk peluncuran koleksi musim panas yang akan dirilis serentak di 12 cabang butikku seluruh Indonesia dan 2 di Singapura. Di tengah-tengah presentasi, sekretarisku, Mita, masuk tergesa-gesa. Bu Rara, maaf, ada keributan di depan butik pusat. Satpam kami sedang menghadapi Ibu Lilis dan Bu Nadine. Mereka memaksa masuk, katanya ingin bicara dengan ibu. Aku menghela napas panjang. Suruh mereka pergi baik-baik. Aku tidak ingin lihat mereka. Tapi, Bu, mereka bikin kegaduhan. Ada beberapa pelanggan yang merekam dan mulai upload ke media sosial. Aku menutup laptopku. Oke. Aku turun sekarang. Aku berjalan turun dari ruang rapat lantai 2 menuju lobi. Begitu tiba, pemandangan yang kutemui membuatku ingin tertawa getir. Bu Lilis berteriak-teriak memaksa masuk butikku, dan Nadine berdiri di belakangnya dengan wajah kesal. 2 satpam menahan mereka, sementara beberapa pelanggan berdiri menonton dan sebagian mengangkat ponsel, merekam kejadian itu. Rara, kamu ini sudah keterlaluan. Menantu macam apa kamu ini, tidak hormat pada mertuanya sendiri, teriak Bu Lilis ketika melihatku. Aku berdiri tegak, menjaga wibawa. Saya sudah bukan bagian dari keluarga ibu. Jadi tolong jangan bawa-bawa urusan pribadi saya ke ranah publik. Kamu pikir kamu bisa buang Davin begitu saja? Kamu pikir kamu bisa seenaknya hina kami karena kamu punya butik dan uang? Nadine menimpali, suaranya tajam. Aku tersenyum tipis. Justru kalian yang memulai semuanya. Tapi kalian lupa satu hal, kekayaan yang kutempuh tidak kudapat dari menjilat orang tua atau menggoda suami orang. Beberapa pengunjung menahan tawa kecil. Nadine tampak ingin menerkamku saat itu juga. Aku melanjutkan, dan jika kalian terus membuat keributan, saya akan laporkan kalian atas pencemaran nama baik dan mengganggu kenyamanan pelanggan. Berani sekali kamu, Rara. Bu Lilis berseru, wajahnya memerah. Aku menoleh pada satpam. Silakan mereka diantar keluar. Kita tidak melayani tamu tak diundang yang membuat gaduh. Satpam bergerak cepat, menggiring Bu Lilis dan Nadine keluar. Nadine sempat berontak dan mengumpat, tapi Bu Lilis akhirnya menyeretnya pergi sambil berkata, ini belum selesai. Namun aku belum tahu bahwa kejutan hari itu belum selesai. Saat aku hendak kembali ke lantai 2, pintu butik terbuka dan seorang pria masuk dengan langkah pelan. Davin. Ia tampak berbeda. Kurus. Matanya sayu dan rambutnya sedikit berantakan. Begitu melihatku, ia langsung menghampiri tanpa ragu. Semua mata tertuju padanya. Para staf, pelanggan, bahkan satpam yang tadi baru saja menyingkirkan Nadine dan Bu Lilis. Davin berhenti tepat di depanku. Rara, katanya pelan. Aku minta waktu sebentar saja. Aku tidak menjawab. Tapi aku juga tidak menyingkir. Dalam hati, ada gumpalan rindu yang selama ini kutahan. Tanpa diduga, Davin jatuh berlutut di lantai butik. Semua orang membelalak. Aku pun terkejut. Maafkan aku. Rara, aku bodoh, aku pengecut, aku seharusnya melawan ibu dan Nadine, aku seharusnya mempercayaimu. Aku memilih diam karena takut, bukan karena tidak mencintaimu. Berdiri, Davin, kataku pelan. Tapi dia menggeleng, tetap berlutut. Aku tidak pantas berdiri di depanmu. Aku sudah hancurkan kepercayaanmu, dan sekarang, aku cuma ingin satu hal, kamu tahu bahwa aku memilihmu. Bukan Nadine. Bukan Mama. Tapi kamu. Butik menjadi hening. Hanya terdengar isakan beberapa staf perempuan yang terbawa suasana. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu kenapa kamu datang sekarang, Davin? Setelah semua ini? Setelah kamu menikah siri dengan Nadine. Davin menggeleng cepat. Tidak jadi. Aku pergi dari rumah sebelum acara itu terjadi. Aku kabur, Rara. Aku tinggal di rumah teman, menghindari semua tekanan. Aku sadar, aku bukan pria yang kuat.
Tapi aku tahu satu hal, aku tidak sanggup hidup tanpa kamu. Mataku mulai berkaca-kaca. Rara, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku rela kamu hukum. Aku rela kamu benci aku seumur hidup. Tapi, aku hanya minta satu hal. Jangan lepaskan aku. Jangan benci aku terlalu dalam. Aku menunduk, berusaha mengendalikan emosi. Semua kenangan pahit dan manis berkelebatan di kepala. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin marah. Tapi aku juga tahu, cinta itu tidak sederhana. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku minta waktu sendiri. Davin tidak keberatan. Ia menunggu di luar rumah setiap hari, tanpa paksaan. Ia hanya ingin aku tahu ia menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Bu Lilis mencoba menemuiku lagi, tapi kali ini aku benar-benar tak mengizinkan. Aku tahu, untuk hidup damai, aku harus membuat batas yang tegas. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kendali keluarga yang menganggapku rendah. Dan akhirnya, malam itu aku memanggil Davin ke rumah. Ia duduk di ruang tamu dengan canggung. Terima kasih sudah mau temui aku. Aku menatapnya dalam. Kalau kamu masih ingin melanjutkan rumah tangga ini, kita harus mulai dari awal. Tapi kali ini, kamu berdiri bukan di belakangku, tapi di sampingku. Davin mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku siap. Aku tidak akan lupa apa yang kamu lakukan. Tapi aku juga tidak akan lupa siapa kamu sebelum semuanya jadi kacau. Pria yang temani aku dari nol. Yang peluk aku waktu aku ditolak klien pertama kita. Yang antri bareng beli bahan kain waktu kita masih punya modal pas-pasan. Davin menangis saat itu. Tangis seorang pria yang sadar ia hampir kehilangan segalanya. Setahun berlalu sejak hari itu. Butikku kini telah berkembang ke beberapa negara Asia. Aku juga diangkat menjadi salah satu mentor pengusaha muda perempuan nasional. Hidupku semakin stabil, bukan karena aku memilih jadi kaya, tapi karena aku memilih jadi kuat. Hubunganku dan Davin perlahan membaik. Kami berkonsultasi ke psikolog pernikahan dan belajar mengenal satu sama lain dari awal. Ia juga kini mendampingi penuh bisnis yang kami bangun, dengan rasa hormat baru yang tumbuh dari luka masa lalu. Dan Bu Lilis? Ia kini menjauh. Setelah publik tahu tentang keributan di butik waktu itu, reputasinya di kalangan sosialita runtuh. Nadine pun memilih pindah ke luar kota setelah hubungan rahasianya dengan Davin diketahui banyak orang. Tapi aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya mengambil pelajaran, bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan dari bagaimana orang melihatnya, tapi dari bagaimana ia berdiri menghadapi dunia. Kini, saat aku berdiri di depan kaca besar butik pusat, mengenakan jas putih dan melihat deretan koleksi yang dipajang, aku tersenyum. Dulu mereka hina aku kampungan. Tapi kini, dunia tahu siapa aku. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan aku, hanya karena aku tak dilahirkan di keluarga mewah. Karena aku yang memilih hidup dan berpakaian sederhana. Karena hidup adalah tentang bagaimana kita memaknai setiap langkahnya dengan kebaikan.